Kasih tahu sebelah kiri kananmu, engkau adalah milik kepunyaan daripada Bapa kita. 1, 2, 3. Ya, Anda harus tahu identitas Anda. Saya mengingatkan lagi teman-teman, bagaimana seorang yang percaya kepada Bapa kehilangan identitas diri dia. Jadi setiap manusia itu, saya mengulang sedikit, bahwa karena dosalah yang membuat manusia itu kehilangan diri dia. Kehilangan jati diri dia. Katakan, karena dosa membuat manusia kehilangan identitas dirinya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kuat. Karena dosa, ya. Berarti termasuk siapa? Anda dan saya, amin. Termasuk kita, katakan termasuk kita semua. 1, 2, 3. Nah, sehingga apa yang terjadi? Manusia lebih mengikuti keinginannya. Manusia lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Itu yang terjadi. Kenapa? Manusia telah kehilangan identitasnya. Sudah begitu manusia juga dalam keadaan yang rusak total. Jadi dosa itu membuat manusia itu menjadi rusak total. Rusak total itu apa, Kak? Akhlaknya, moralnya, karakternya, ya, hatinya, pikirannya, sikap tingkah lakunya, semua yang dia lakukan itu benar-benar menyakiti hati Bapa. Jadi rusak. Sehingga Kejadian pasal yang ke-6 itu berkata apa? Hati manusia itu hanya melahirkan semua yang jahat. Artinya apa? Dosa itu telah merusak manusia yang dulunya diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa, tapi karena dosa semuanya menjadi rusak. Jadi Anda bisa lihat identitas orang itu hilang, kemudian dia menjadi rusak, dan yang ketiga amnesia dia. Jadi identitasnya hilang, total kerusakan total dalam diri manusia, dia menjadi amnesia. Dia tidak lagi tahu siapa penciptanya, dia tidak tahu. Sehingga iblis itu gampang sekali datang di antara kehidupan manusia itu menyamar sebagai malaikat terang. 1. Sehingga iblis itu datang dengan begitu gampang menawarkan segala sesuatu itu seperti apa? Serigala berbulu domba. Coba lihat sebelah kiri kanan. Karena kita tidak mengetahui siapa kita dan pencipta kita, sehingga kita gampang percaya kepada manipulasi iblis. 1, 2, 3. Bisa nangkal sampai sini. Coba kalau Anda tahu siapa Anda. Coba kalau Anda kenal siapa pencipta Anda. Coba kalau Anda tahu siapa Anda dan berasal dari mana Anda. Iblis datang dengan berbagai macam manipulasinya itu, kamu tidak akan pernah tergoyahkan sedikit pun. Setuju, katakan amin. Kamu tidak akan pernah tergiur, bahkan mungkin terpengaruh. Tidak, kenapa? Kamu tahu siapa diri kamu. Tetapi persoalannya tadi, dia amnesia, rusak total, dia kehilangan dia punya diri, identitas ini, jati diri, hilang. Sehingga iblis datang itu gampang sekali teman. Musuh kita yang namanya maut ini kakak, dia datang itu, dia menawarkan segala sesuatu, semua manusia itu langsung percaya. Karena manusia tidak tahu siapa diri dia. Betul? Betul tidak? Coba lihat sebelah kiri kanan, berapa banyak di antara kita yang gampang termanipulasi. Gampang dibohongi. Gampang kena tipu dari setan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Biasa kena tipu dari setan kosong deh. Atau kau yang tukang tipu, coba lihat. Pokoknya kena tipu dari setan dan juga jadi tukang tipu. Sama-sama setan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kena tipu dan suka menipu juga sama-sama. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Karena dosa membuat manusia itu rusak total. 1, 2, 3. Ya. Hari ini Anda bisa tahu sekarang sesuatu yang sederhana. Iblis datang seperti malaikat terang. Sebagai malaikat terang. Artinya wujudnya malaikat, seperti malaikat. Ada terang juga. Jadi orang ini rada-rada bilang ini dari Tuhan. Ya toh, makanya ada di Wahyu itu dibilang apa? Kalau iblis itu punya gelar yang lain namanya bintang timur putra. Iya. Coba lihat sebelah kiri, hati-hati kan. Bintang juga dari timur lagi, putra fajar lagi. Semua kelihatannya rohani, semua kelihatannya wah ini pasti Tuhan. Iblis menyamar seperti domba padahal dia serigala. Nanti pulang, Anda pulang searching di Google tentang
karakteristik daripada serigala. Ya, orang kalau menghadapi serigala dan singa, orang lebih takut serigala daripada singa. Singa masih agak mendingan, Kak. Wih, coba nanti cari di searching di Google. Antara serigala dan singa, mana lebih mengerikan? Kasih tahu sebelah kiri kan, makanya baca sekali-kali baca ya. Baca. Jadi bukan hanya baca Alkitab, iblis datang menyamar seperti apa? Dia datang itu serigala berbulu domba. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Hati-hati. Sekeliling kita ini ada malaikat terang banyak, 1, 2, 3. Namanya malaikat, pasti kamu sudah tahu orientasinya Tuhan, betul tidak? Sudah tambah lagi di belakang lagi, terang lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, musuh kita ada di mana-mana. Musuh kita terus menyebarkan tipu muslihatnya, manipulasinya dengan satu tujuan, kau tetap ada dalam amnesia. Kau tetap dalam kerusakan total. Kau tetap ada dalam posisi tidak kenal siapa dirimu, tidak kenal siapa penciptamu. Dia tidak akan pernah mengizinkan kamu tahu siapa kamu. Dia tidak akan pernah mengizinkan kamu mengenal siapa penciptamu. Dia tidak akan pernah mengizinkan kamu mengetahui bahwa kamu adalah kewarganegaraannya adalah kewarganegaraan Bapa kita. Dia tidak mau. Makanya dia putar balik kiri kanan, dia bikin sibuk Anda, dia bikin masalah ekonomi, masalah uang, makan minum. Makanya Alkitab dalam Matius 6 bilang apa? Janganlah kamu khawatir soal apa? Apa yang kau makan dan apa yang kau pakai. Apa yang kau pakai? Baju, apa lagi? Celana, apa lagi? Banyak toh? Semua yang kamu pakai nih, handphone, apa lagi? Semua. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Jangan khawatir. Lihat saya. Kenapa Alkitab bilang jangan khawatir? Karena iblis datang terus menyebarkan kebimbangan. Iblis ini datang terus menyebarkan namanya kekhawatiran. Dia terus menerus bikin manipulasi itu terjadi dalam hidup kamu. Saudara yang dikasih oleh Bapa, Efesus kemarin berkata bilang apa? Coba buka kembali Efesus 1 ayat yang keempat. Harus terus menerus supaya kamu nih mengingat lagi. Apa? Siapa kamu sebenarnya? 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum supaya apa? Ya, supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus dan tak bercacat itu adalah karakteristiknya Bapa. Seperti sebagaimana Bapa menciptakan Adam pada awalnya itu kudus dan tak bercacat. Ada amin? Tetapi dosa membuat manusia itu menjadi najis dan bercacat celah. Sekarang pertanyaannya, Bapa berjuang tidak supaya manusia ada di posisi seperti ini? Bapak berjuang karena siapa? Karena ada orang-orang pilihannya Bapak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bapak berjuang supaya kamu dan saya bisa kembali kepada Bapak karena ada kamu dan saya. 1, 2, 3. Iya, karena ada orang-orang pilihan kamu lihat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa? Jadi sebelum ada ini bumi kakak, semua kita telah dipilih oleh Bapa. Oleh karena kamu begitu berharga, Bapa turun bekerja. Bapa terus mencari kamu dan saya. Makanya Yohanes pasal 1 berkata bilang apa? Aku datang kepada milik, sekalipun milik kepunyaannya menolak aku, tapi aku datang kepada milik kepunyaanku. Dia datang kepada kamu dan saya. Tapi karena kita semua amnesia, kita punya karakter ini, identitas rusak, moral kita hancur, maka kita menolak. Itu kan yang terjadi, kan begitu teman. Tapi Bapak kita luar biasa, dia berjuang terus menerus. Supaya apa? Targetnya apa? Kamu kembali kepada satu posisi. Seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Kudus dan tak bercacat celah. Jadi teman-teman harus pahami ini. Di satu sisi Bapak kita sedang bekerja kakak. Bapak bekerja kepada siapa? Kepada setiap mereka yang adalah orang pilihannya. Orang pilihan yang mana? Yang juga lagi berjuang untuk ada di posisi yang Bapak inginkan. Setuju katakan amin. Jangan kamu sudah tahu kamu orang pilihan. Kamu sudah tahu bahwa kamu telah dipilih Bapa dari mulanya. Sebelum alas bumi ini diletakkan. Tapi kamu juga tidur-tiduran. Kamu santai-santai. Kamu tidak peduli dengan Bapa. Kamu tidak punya waktu berdoa. Kamu tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Merenungkannya, melakukannya dalam hidupmu.
Saudara, bagaimana Bapak mau bekerja secara maksimal? Ingat, di satu sisi Bapak bisa bekerja kalau ada wadahnya. Wadahnya siapa? Setiap kita yang telah menyadari siapa kita sebenarnya. Setuju, katakan amin. Kita yang sudah tahu siapa kita di hadapan Bapak. Kita orang yang dipilih oleh Bapak. Identitas kita jelas bahwa kita adalah anak-anaknya. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kita orang pilihan dan anak-anaknya. 1, 2, 3. Iya, amin. Jadi jangan tidur-tiduran lebih banyak di sini. Jangan santai-santai. Anda harus bisa melihat bahwa di sisi lain Bapa sedang bekerja. Supaya kita ada di posisi kudus dan tak bercacat celah. Amin. Lihat saya. Syarat utama untuk kau ada bersama dengan Bapa itu kudus. Hanya orang kudus saja yang bisa melihat Allah. Kan ada ayat bilang gitu toh. Hendaklah engkau kudus dengan kekudusan itu engkau bisa melihat Allah. Hanya dengan kekudusan kau bisa lihat Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Lu sudah bisa lihat Tuhan kalau lu najis. Tidak bisa. 1, 2, 3. Lu sudah bisa lihat Tuhan. Lu sudah bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau lu tuh penuh dengan dosa. Masih penuh dengan istilahnya terkontaminasi dengan segala macam kenajisan, kakak. Tidak bisa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi Bapak kita berjuang sedemikian rupa. Anda juga harus berjuang dong. 1, 2, 3. Jadi jangan terpaku semua karena kasih karunia. Iya, kita tidak perlu pergi jauh-jauh lagi untuk dapat ini kasih karunia. Cukup Anda percaya dengan iman kamu yang sungguh-sungguh. Dengan mempraktekkan apa yang kamu percayai. Kasih karunia itu turun atas hidup kamu. Setuju, katakan amin. Iya dan amin. Kamu tidak perlu lagi dipaku di kayu salib. Kamu tidak perlu lagi ditombak. Kamu tidak perlu lagi dicambuk. Tidak perlu lagi itu. Cukup kamu percaya. Dan hidup di dalam apa yang kamu imani dan percayai. Kamu menerima keselamatan itu. Kamu menerima pengampunan itu. Bahkan Bapa memberikan kamu kasih karunia kepada kamu dan saya. Anda bisa bayangkan. Jadi jangan terpesona dengan kata kasih karunia. Sehingga katong hanya cuma terbatas. Yang penting percaya. Pasti katong terima pengampunan. Yes. Tetapi kamu harus mengerjakan apa yang kamu percayai. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya. Omong kuat. 1, 2, 3. Ya, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang begini, yang penting iman saja, perbuatan itu tidak menyelamatkan. Itu ya dan amin. Tapi ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Perbuatan adalah bukti dari iman kamu. Dan untuk membuktikan iman kamu, kamu harus ada dalam perbuatan kamu. Jadi kalau kamu bilang gini, kamu orang beriman? Yes, saya orang beriman. Mana buktinya? Lu tidur-tidur lebih banyak. Lu tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Lu tidak pernah melakukan apa yang dia inginkan. Lu tidak pernah mau mengasihi orang. Lu tidak peduli dengan sesama. Hasil itu lu bilang lu percaya sama dia. Kasih tahu sebelah kiri kan namanya bohong. Munafik namanya. 1, 2, 3. Iya, jadi orang yang percaya akan ditunjukkan dengan apa? Ya, perbuatan adalah bukti daripada apa? Iman kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Jadi bukan berarti kita diselamatkan oleh karena perbuatan baiknya kita. Perbuatan baik tidak akan pernah bisa menyelamatkan siapapun. Yang menyelamatkan orang itu adalah iman yang disertai perbuatan. Yaitu kalau kamu bilang percaya, kamu buktikan iman kamu itu seperti apa. Melakukan apa yang dia mau. Ada amin. Halo, amin dulu. Amin. Ya, sudah nangkap sampai di sini. Siapa kamu? Saya orang pilihannya Bapa. Apa tujuan Bapa memilih kamu? Supaya kamu tetap kudus dan tak bercacat. Tetapi persoalannya dalam realita ini ada dosa yang membuat manusia rusak, menjadi apa? Identitasnya hilang, manusia menjadi amnesia, kerusakan total terjadi, hancur semua kehidupan manusia. Apa yang mau dibuat? Bapak turun berjuang, singkat cerita. Bapak pilih inilah, Abraham lah, Nuh lah, apalagi Musa lah. Bapak bangkitkan Yakub lah, Esau segala macam. Semua Bapak bangkitkan. Hakim-hakim. Siapa lagi? Nabi-nabi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bapak kurang apa tolong kita? 1, 2, 3. Sudah begitu lagi dia turun ke bumi dalam tubuh manusia. Dia pakai dulu nabi-nabi. Dia pakai dulu api. Dia pakai dulu angin puting beliung. Dulu. Dia pakai dulu hakim-hakim di dalam Alkitab. Tetapi sekarang dia pakai dia pun diri sendiri. Dia meninggalkan semuanya. Dia turun ke bumi mengambil rupa seorang hamba. Kata Efesus 1 Filipi. Sekarang saya tanya Anda. Kurang apa Bapak bekerja dalam diri kita. Dengan satu target supaya kita kembali pada posisi yang benar.
Habis itu apa respon kita kepada Bapa? Respon kita hanya cuma makan, tidur, kerja, habis itu terima gaji, habis itu kalau bisa memberi ke gereja, memberi ke persekutuan, memberi ke pelayanan, silakan. Habis itu kau bilang itu pasti sama masuk surga. Tidak bisa. Ingat, perbuatan baik tidak menyelamatkan. 1, 2, 3. Yang menyelamatkanlah imanmu yang disertai perbuatan. 1, 2, 3. Ya, perbuatan di sini dalam artian melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Halo, bisa nangkap sampai di sini? Kurang apa Tuhan kita ini berjuang untuk kita ada di posisi yang benar? Kurang atau luar biasa dahsyatnya? Luar biasa perjuangan dan pengorbanannya tidak? Sadar dulu, kamu harus menyadarkan kamu punya diri. Gila. Dulu dia pakai api. Dulu dia pakai angin puting beliung. Dulu dia pakai ini. Dulu dia pakai nabi-nabi. Dulu dia pakai hakim-hakim. Dulu dia pakai hukum Taurat. Sekarang gila, dia turun jadi manusia. Kemudian dia sendiri yang merangkak ke Golgota, mati di sana. Astaga. Kemudian dia bangkit buat Anda dan saya. Sekarang pertanyaannya teman, apa yang harus lu kerjakan supaya apa yang menjadi targetnya Bapa itu terpenuhi dalam hidupmu? Karena dia mengerjakan itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan buat kamu yang dicintainya, buat kamu yang telah dipilihnya dari mulanya. Setuju, katakan amin. Jadi alasannya Tuhan Yesus bekerja, Bapa kita bekerja karena apa? Karena dia tahu kamu orang pilihannya yang harus ada bersama dengan dia kelak di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Jadi Anda bisa lihat, hormati perjuangan Bapa kita. Setuju, katakan amin. Hormati apa yang dia kerjakan. Bagaimana cara kita menghormati perjuangan Bapa kita? Dengan sama-sama bekerja. Baru kamu bisa menggenapi itu ayat dalam gini. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan semua yang baik kepada mereka yang mengasihi dia. Kepada mereka yang apa? Percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh. Jadi tugas kita apa? Mengasihi dia. Tugas kita apa? Percaya dengan sungguh. Itu yang disebut dengan kita mengerjakan keselamatan kita. Setuju, katakan amin. Jadi bukannya tidur-tidur, kakak tidak bisa. Bagian kita mengerjakan keselamatan kita. Bagian Bapa akan turut bekerja supaya kita capai apa yang menjadi targetnya Bapa. Hidup kudus dan tetap ada dalam satu posisi tidak bercacat celah. Setuju, katakan amin. Hanya dengan kekudusan lu bisa lihat Tuhan, Kak. Coba cari itu ayat. Kekudusan hanya dengan orang yang kudus bisa melihat Tuhan. Cari. Matius, Markus. Saudara perhatikan. Yang lain cari. Cepat. Saya sampai 5 cari. 1, 2, 3, 4. Sudah dapat? Berapa kakak? Baca. Ibrani 12 ayat yang ke-14, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tidak seorang pun apa? Sekali lagi omong kuat, 2, 3. Bapak tuh rindu kau lihat dia. Bapak rindu kau bicara dengan dia. Bapak rindu kau mengasihi dia. Bapak rindu kau memeluk dia. Bapak tuh rindu. Bapak tuh kepingin semua kita yang dipilih oleh dia itu memeluk dia, menyapa dia, mengasihi dia, mencintai dia. Melihat dia, pasti toh. Namanya lu suruh peluk dia. Namanya lu suruh berbincang. Namanya lu mengasihi dia. Pasti lu suruh lihat dia. Tetapi masalahnya kau harus hidup kudus. Untuk bisa hidup kudus ini kau butuh perjuangan. Karena sudah mengalami kerusakan total. Akibat apa tadi? Dosa. Anda berjuang pakai kekuatan Anda tidak bisa. Makanya dia turun tegakkan salib untuk menyatakan penyesalannya dan melahirkan pengampunannya. Sehingga kamu bisa berjuang di sini. Karena ada dasar, yaitu kamu telah diampuni. Dosa itu telah dihapuskan. Kamu benar-benar dimerdekakan di dalam dia. Setuju, katakan amin. Sehingga mau datang bilang gini, lu suruh rusak. Lu tuh begini, lu begini. Kawannya bilang, dalam nama Yesus keluar.
Setan, iblis, satu dua binatang langsung lari. Kenapa? Karena iblis tahu kau mengerti bahwa engkau telah diampuni. Ada amin? Sehingga kekuatan itulah yang memampukan kamu untuk apa? Mengerjakan keselamatan yang sudah kau terima sebagai jaminannya. Kau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan lutang-nganga. Setuju, katakan amin. Supaya apa? Buka 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Saya cepat-cepat. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin apa? Makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu apa? Kamu tidak akan pernah apa? Jatuh lagi dalam dosa, melakukan lagi kesalahan, rusak lagi mentalmu. Kau akan didakwa lagi oleh iblis, tidak akan pernah. Makanya kenapa saya bilang dari awal, kamu lihat Bapak berjuang, kamu juga harus berjuang. Kata Alkitab apa? Kamu harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Supaya panggilan ini, supaya pilihan ini semakin kuat dan teguh dalam hidup kamu. Ada amin? Jangan duduk-duduk. Lu sudah jadi Kristen, habis itu yang penting pergi gereja. Yang penting pergi persekutuan, beta pasti mati masuk surga. Kasih tahu sebelah kiri kanan, mimpi. 1, 2, 3. Emangnya gereja atau persekutuan atau komunitas itu menyelamatkan kamu? Tidak. Tetapi mengarahkan kamu untuk ada di jalan yang benar menuju surga? Yes. Tetapi sebagai satu jaminan bahwa ini gereja bisa menyelamatkan, ini persekutuan bisa menyelamatkan, itu salah, sesat. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi kalau ada orang bilang begini, gereja saya yang paling benar. Tidak ada yang paling benar, semua dibenarkan. 1, 2, 3. Kalau semua dibenarkan berarti dari salah baru jadi benar. Setuju, katakan amin. Jadi kalau dia bilang gini, saya yang paling benar, saya yang paling benar, saya yang paling benar. Tidak ada yang benar di muka bumi ini. Setuju, katakan amin. Semuanya apa, kakak? Ya, itu bahasa Alkitab yang benar. Tidak ada yang benar. Semua telah jatuh dalam dosa dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti semuanya apa? Berdoa? Semuanya semuanya benar atau tidak? Tidak ada. Tapi karena dia turun dan dia menegakkan salib, maka semua kita yang percaya dibenarkan, dikuduskan. Tugas kita apa? Mempertahankan yang benar itu yang sudah kita terima. Mempertahankan kekudusan yang kita sudah terima. Supaya kita tetap benar, kita tetap kudus di hadapan Bapa. Makanya dia bilang apa? Berjuang sungguh-sungguh. Amin. Bisa nangkap sampai sini. Jadi bukan hanya cuma duduk. Itu yang penting tapi pelayanan aman. Toh main keyboard di gereja. Kemudian pelayanan di kids, pelayanan di sekolah minggu. Cukup, Tuhan cuma mengerti. Ketumpung Bapak tuh perfeksionis, Kak. Dia punya standar tuh bukan sama kayak lu dan saya, tidak. Dia punya standar tuh tinggi sekali. Makanya Alkitab bilang ada mene tekel urfasim. Dia punya standar, kakak. Dia punya ukuran. Jangan lupa lupa ukuran untuk memaksa Bapak mengikuti ukuran kamu dan saya. Tidak bisa. Alkitab bilang apa dalam Wahyu? Dia punya tali pengukur. Dia mengukur setiap kehidupan kita masing-masing. Dengan tali pengukurnya. Berarti dia punya ukuran sendiri. Kenapa kamu mengukur Bapak kita dengan ukuran kamu? Tidak bisa. Oleh karena kita yang harus berjuang mengikuti apa yang diinginkan oleh Bapak. Setuju, katakan amin. Kalau Bapak kita sudah berjuang dengan kerinduannya, dengan standarnya, kamu harus apa? Berjuang dengan kerinduannya, berjuang juga dengan standarnya. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu mari please, jangan duduk-duduk saja. Jangan hanya cuma jadi orang Kristen rutinitas. Kamu harus move, kamu harus bergerak, kamu harus menerobos, kamu harus berbuat sesuatu yang belum dibuat oleh banyak orang. Kata Alkitab, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan perkara-perkara yang belum pernah aku buat, kamu akan berbuat. Artinya apa? Bapak rindu apa? Ada terobosan. Bapak rindu apa? Ada pergerakan. Bapak rindu apa? Ada apa? Revival terjadi. Ada terobosan demi terobosan dalam hidup kamu dan saya. Oleh karena itu jangan jadi orang yang munafik, fasik. Jangan jadi orang yang hanya cuma diam ketika kamu telah menerima sesuatu daripada Bapak kita. Sekarang kamu telah menerima bahwa kamu adalah orang pilihannya Bapak. Tugas kamu apa? Mempertahankan keterpilihan yang Bapak pilih itu di dalam hidup saya. Dengan cara apa? Meyakini diri kamu telah diampuni. Sebab dia telah mati di Golgota buat saya. Setuju, katakan amin. Dan yang kedua, saya harus melakukan apa yang dia perintahkan buat saya. Dengan penuh ketaatan yang sungguh.
Supaya apa kakak? Kamu yang sudah dibenarkan tetap benar. Kamu yang sudah dikuduskan tetap kudus. Sebab apa tadi yang Ibrani bilang kakak? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah apa kakak? Sekarang Kak Victor tanya, kata kerjakanlah ini, kejarlah ini apa? Kata kerja atau kata santai-santai? Hah? Kejarlah kekudusan ini, kata kejarlah. Itu kata apa? Kerja atau kata tidur? Itu kata kerja. Berarti kan orang lagi berbuat sesuatu. Lu harus melakukan sesuatu. Kejarlah, kejar. Lakukan sesuatu. Ayo buat sesuatu. Lakukan dong. Oh, saya sudah ditabis di gereja A. Saya sudah jadi anggota CD. Saya sudah hidup baru. Tapi masih merokok. Tapi masih maki. Pemalas, pemokol baca Alkitab, berdoa. Mau doa makan saja pemalas. Serahkan di orang. Doa makan dulu. Belum siap. Hei, hanya doa makan selalu butuh persiapan nih. Iya toh? Coba lihat sebelah kiri kanan. Minimal tuh doa makan lah. Iya toh? Lu kalau doa spontan itu pas mau mati itu kalau doa spontan. Saudara, lakukan sesuatu. Amin. Lakukan sesuatu supaya kamu betul-betul kekudusan yang kamu terima dari Dia yang kudus dan yang benar. Itu tetap kamu miliki sampai selama-lamanya. Iya, tugas kita tuh apa? Mempertahankan apa yang sudah Dia beri. Bukan duduk-duduk. Oh, Kafik, beta son usah pelayanan, beta son usah ambil bagian dalam ini. Beta son berdoa juga. Yang penting kan beta son berdosa. Ya, lu son berdoa, saya itu sudah dosa nah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tidak berdoa itu dosa. Ya, karena kita bilang apa? Tetaplah berdoa. Itu perintah atau bukan? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi kalau kau tidak berdoa, kau memberontak kepada Tuhan. Berarti apa? Berdosa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tidak berdoa, berdosa. Ya toh? Yang kesukaannya yang merenungkan sabda Bapa itu perintah, ajakan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lu memang sedang buat dosa. Secara fisik. Tidak bikin ini, tidak bergaul dengan orang. Tidak cerita orang pun nama, memang. Tapi lu pun pemalas berdoa ini juga sama saja dengan berdosa. Jadi, lu mau duduk tak kurung dalam ruang 3x3 juga tetap sama kak. Lu tiap harinya main musik, tiap harinya main gitar, tiap hari main keyboard dalam itu ruangan kecil. Tapi lu tidak berdoa, tetap berdosa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi, maju kena, mundur kena. Sekalian saja kita mandi, 1, 2, 3. Ya toh. Daripada kita mau menghindar yang ini, sama sah. Kau berpikir, kau beta sun cerita orang penama. Beta tidak pi pacaran harba biru ke pirogo kiri rogo kanan. Beta sun pi harba biru sembarang kiri kanan kak. Beta ni aman kak, kudus adanya. Ya ternyata lu pemalas berdoa, pemalas mengasihi sesama. Lu pun simpan dendam, ini ngeri sah. Coba lihat sebelah kiri kanan, sama sah. Omong kuat. Lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang suka berdoa. Tetapi yang dia doakan itu hanya hawa nafsu saja. Itu juga dosa. Dia berpikir dia sudah rajin berdoa ini. Wah dia kudus adanya. Ternyata dia berdoanya dia doa salah. Karena yang dia doakan itu hanya untuk memenuhi dia punya hawa nafsu dan birahi. Bapak berkata dalam Yakobus bilang apa? Kamu berdoa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah. Berdoa saya bisa salah ini. Karena yang kamu doakan itu hanya untuk memenuhi hawa nafsumu. Itu salah. Makanya dia bilang apa? Kenali penciptamu. Supaya yang kamu doakan itu hanya sesuai kehendaknya Bapa. Bukan ikut kita mau. Ini laki-laki sebenarnya aduh kata pusing. Ya. Berdoa tidak berdoa. Berdosa. Berdoa juga berdosa. Makanya harus benar-benar dengan pengertian yang benar. Ada yang bilang begini, woi lu soal pelayanan. Tapi ada yang pelayanan tapi ditolak oleh Tuhan. Dosa nah.
Apakah pelayanan berdosa? Tidak ada pelayanan berdosa. Apakah berdoa itu salah dan berdosa? Tidak. Yang menjadi dosa itu adalah motivasimu. Yang menjadi salah dan menjadi tidak berkenan itu apa? Keinginan di dalam hidup sendiri. Roma pasal 10 ayat 1-3 yang selalu kamu dengar di sini. Aku memberi kesaksian kepada kamu bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga mereka menjadi apa? Tidak tunduk dan takluk kepada hukum Allah. Secara lahiriah fisik ini pegang Alkitab lu tahu. Tuh lihat kalau majelis baru dilantik kemarin jadi penatua. Kamu lihat pegang Alkitab begini Salom. Kenapa adik tidak pergi gereja? Kemudian mulai keliling rumah semua pergi gereja. Padahal ada papoko istri, papoko suami. Padahal ada suka makan uang di kantor. Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati ya. Omong kuat. Jadi Esther Misa, sonde berdoa ju salah. Berdoa ju harus benar, tidak boleh salah berdoa. Karena tetap dosa di hadapan Bapa. Sonde pelayanan juga dosa. Mau pelayanan juga harus pelayanan yang penuh dengan pengertian yang benar. Kalau sonde juga salah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya kenapa Bapak bilang apa? Ketahuilah dirimu itu siapa. Letakkanlah kau punya posisi itu pada posisi yang benar. Supaya apa yang kamu kerjakan itu benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi ukurannya Bapak. Bukan ukurannya ketong. Semua kita ini rata-rata dulu, saya juga begitu, ikut-ikut orang. Ketika mulai lebih dalam dengan Bapak baru ketong tahu, oh Bapak maunya begini. Jadi tidak usah ikut orang. Jangan mempraktikkan sesuatu itu karena kebiasaan banyak orang begini. Kak, kalau ketong itu begini, biasanya ketong KPI atau KKR itu bikin ini. Itu dong, ketong lain. Begitu. Tapi dong punya lain tuh karena mana? Suka-suka saya. Jangan kau pakai ukuran saya, ada orang barat datang tanya saya begini. Bagaimana caranya kamu mengerjakan ini semua? Saya bilang Holy Spirit, Roh Kudus yang memimpin saya. Ya bagaimana Holy Spirit itu, Roh Kudus itu menuntun kamu, memimpin kamu. Oh tidak bisa, itu secret buat saya. Itu sesuatu rahasia buat saya. Anda tidak boleh tahu. Dia mau keturun. Buat apa saya cerita sesuatu yang punyanya Bapak? Asal itu lu mau tiru-tiru, tidak bisa. Lu di Australia sana, lu di Amerika sana mau ikut tiru di sini. Coba lihat sebelah kiri kan, Amerika, kita nih Timor. Ya toh? Ada amin teman. Lihat, dengar baik. Jadi jangan sampai kamu ini terus mengikuti manipulasinya maut. Kamu harus tahu siapa kamu. Kamu orang pilihannya Bapa. Amin. Efesus 1, Efesus tadi berkata bilang apa kakak? Kamu telah dipilih oleh Allah dari mulanya. Sebelum apa? Dunia dijadikan kakak. Ayo, dulu ketong memang rusak kak. Tapi sekarang dulu memang katong sudah bisa berjuang, tapi sekarang karena salibnya kita bisa berjuang. Setuju katakan amin. Karena salibnya kita bisa bangkit dan berdiri dan bekerja untuk Bapa kita. Setuju katakan amin. Jadi jangan biarkan kopun tubuh ini membuat Bapa kita nangis terus. Jangan. Jangan lagi membuat kita pun tubuh ini, kata Roma bilang begini. Dahulu tubuh saya menjadi senjata kelaliman. Tetapi ketika saya menerima Kristus dalam hidup saya, dia menguasai seluruh hidup saya punya tubuh menjadi senjata yang benar. Mulut saya memberitakan yang benar. Pikiran saya ada pikiran yang benar. Kaki saya punya kasut kerelaan untuk memberitakan yang benar. Tangan saya untuk melakukan yang benar kakak. Amin. Hati saya menyimpan semua yang kudus dan yang benar. Itu yang Bapak mau. Setuju katakan amin. Mari teman, masih muda, punya banyak waktu, punya banyak untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil sama kita orang semua. Mari persiapkan dirimu baik-baik. Jangan mau diintimidasi oleh maut, amin. Kalau jatuh, bangun. Kalau salah, perbaiki. Tapi kalau sudah tahu apa yang benar, apa yang salah, jangan suka jatuh di dosa yang sama. Ada amin? Kasih tahu, salah, jatuh, tetapi jangan kejatuhan terus. 1, 2, 3. Ya jatuh sekali, 2 kali silakanlah. Tapi perbaiki terus sampai, oh ini tidak boleh. Ini nih bikin beta nih
Akan terus begini, bahaya ini. Ya, ada amin? Sampai sini bisa nangkap kakak? Buka Yohanes pasal 10, itu baru pendahuluan. Anda bisa melihat sekarang Yohanes 10 ayat 10a. Oke. 2, 3. Titik. A, 10a. Memang di situ tidak tulisnya A. Tapi kan kamu pakai baca, itu ada titik. Ulang, 2, 3. Pencuri datang untuk. Oke, titik ya. Lihat saya. Tadi yang kita jelaskan ke kamu ada di sini. Bapa memulihkan kamu yang rusak di sini karena salibnya. Ada amin? Oke. Supaya apa? Kamu dibenarkan, kamu dikuduskan. Di sini kau punya jalan untuk berjuang tetap benar, tetap di sini jalannya. Sepanjang jalan ini ada namanya pencuri. Sepanjang lu jalan ini, bukan lu dibenarkan langsung lu mati di sini. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau lu dibenarkan, dikuduskan langsung mati, amin. Sama kayak itu penjahat yang di sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Kanan atau kiri? Betul. Jawabannya tidak ada yang tahu. Karena Alkitab sendiri tidak memberitahukan sebelah kiri atau sebelah. Tetapi guru sekolah minggu selalu ngomong sebelah. Karena dong percaya bahwa surga itu ada di sebelah. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati. Ya. Jadi yang guru sekolah minggu mulai sudah ya. Ada di sebelah mana? Pokoknya sebelah mana-mana saja. Pokoknya ada yang di sebelah salibnya Tuhan Yesus. Kan ada 2 orang nih penjahat. Yang memang layak untuk mati itu disalibkan. Kamu harus tahu sejarah salib itu adalah salib hanya bisa diberikan kepada orang yang sudah memiliki kejahatan melebihi batas. Maka mereka harus dihukum salib. Itu kakak. Di zaman Romawi waktu itu. Dan mereka punya hukum salib kakak, itu mengerikan. Ya, ingat sekali lagi, salibnya mereka itu kayu kering ditambah dengan patibulum atau horizontal yang dipikul oleh Tuhan Yesus, kemudian dibantu oleh Simon dari Kirene, atau Kirene itu dari Afrika. Jadi Simon dari Afrika. Kemudian dipikul ini patibulum itu untuk disalibkan di sana. Ditaruh di kayu kering. Ukurannya 60 cm dari tanah, kemudian posisi salibnya itu ngangkang begini, bukan seperti yang kau lihat di foto-foto, tidak. Kalau dalam histori ya, sejarah mereka punya penyiksaan di masa itu di zaman Tuhan Yesus itu begitu. Jadi salibnya itu begini, ngangkang. Kemudian ada di tengah-tengah salib itu ada satu kayu untuk kasih duduk pantat. Jadi permisi, kemaluannya di luar. Istilahnya begitu, dipertontonkan kakak. Kemudian kalau kisah para teolog bilang apa? Ketika dia menarik nafas, itu kulit yang sudah terkelupas daging-dagingnya tinggal tulang-tulang itu kakak. Bergeser dengan kulit yang kering, kulit kayu yang kering itu kakak. Sangat amat menyakitkan. Jadi kalau kisah sejarah salib itu sangat menyedihkan kak. Makanya orang Romawi itu menolak itu. Kita punya data itu ada, kemudian mereka menarik cepat-cepat. Karena tapi itu memang terjadi dalam sejarah Tuhan Yesus. Ngeri kak. Jadi kalau yang kamu lihat salib yang hari ini, itu bagus-bagus kakak. Dan dia pendek satu, jadi orang datang tuh hanya begini. Cuy. Katanya lu Tuhan Allah. Cuy. Jadi kayak begini ya. Cuy. Begitu. Sudah begitu dibuangin ludan. Sedemikian rupa Bapa berjuang untuk kamu bisa kudus. Supaya kamu bisa dibenarkan. Lewat perjuangan dan pengorbanan Bapa kita di salib itu. Dan kamu ditugaskan untuk mempertahankan apa yang sudah Dia beri. Lewat pengampunan itu kamu dikuduskan. Lewat pengampunan itu kamu dibenarkan. Setuju, katakan amin. Tugas kamu sebagai orang yang percaya apa? Mempertahankan. Maka dia bilang apa? Kerjakan itu keselamatan. Pertahankan itu yang benar. Pertahankan kekudusanmu. Lihat jalan.
Sekarang saya tanya kamu, kau belum mati nih. Kau masih injak bumi toh? Atau cuma layang semua di sini? Masih injak bumi teman. Apa yang terjadi? Iblis datang dengan segala manipulasinya. Supaya apa? Menggoyahkan iman kamu. Menghancurkan segala sesuatu yang telah kamu bangun. Maka dia bilang apa? Pencuri itu datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan apa? Membinasakan kamu. Sekarang lu berpikir dalam lubuk hati, aduh, beta mau jadi Kristen karena mana? Yang penting beta percaya satu Yesus pasti selamat. Kakak, harus ada perjuangan. Tidak bisa jadi Kristen biasa. Kamu harus menjadi Kristen yang benar-benar militan, yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Setuju katakan amin. Lihat saya, ini sebentar saja. Yang sudah lapar katakan amin. Lihat sini. Supaya kamu jangan bingung di jalan sana, di luar sana, iblis datang ambil seenaknya firman itu. Jangan jadi orang Kristen pergi di gereja. Kau pikir pergi gereja sih, gereja kau dapat apa? Kau kalam-kalam, lembut-lembut di sini. Menyanyi dari A sampai Z. Pokok tangan dari A sampai Z, katong sudah dapat apa-apa. Yang bermasalah itu lu, bukan gereja. Yang bermasalah itu Anda, bukan itu hamba Tuhan yang lagi berfirman. Coba lihat sebelah kiri kan, introspeksi diri. Ini gereja ini kisah ada Roh Kudus. Beta sudah rasa apa-apa di persekutuan. Sudah pergi di luar sana. Cari ada gereja ada Roh Kudus. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kau itu yang gereja sesungguhnya. Kau itu tempat berdiamnya Roh Kudus. Kalau kau tidak rasa Roh Kudus, kau yang bermasalah. 1, 2, 3. Kau itu gereja yang sesungguhnya. Kau itu tempat berdiamnya Roh Kudus. Kalau kau tidak rasa Roh Kudus, berarti siapa yang bermasalah? Nah, begitu ya. Ulang. Lihat saya. Nih, jalan di sini. Pencuri datang. Namanya pencuri itu. Mana ada pencuri ini? Saya mau curi lu. Tidak ada, Kak. Hanya di Amanatun saja orang mau pencuri sapi. Mereka suka kasih surat. Malam ini saya mau pencuri sapi. Siap-siap. Hanya di Amanatun. Maka di seluruh Indonesia ini hanya Amanatun saja yang mau pencuri. Tulis surat. Kakak. Jadi orang yang punya sapi banyak itu dia persiapkan di pendiri. Nah itu pencuri Amanatun. Ini ketemu pencuri dalam Alkitab ini ya. Jadi ketemu lain ini. Ini pencuri. Ini tidak mungkin datang kasih tahu. Beta mau curi. Tidak. Iblis itu pencuri ulung kakak. Untuk mencuri pertama apa? Langsung pencuri atau mengamat-amati? Kamu pengalaman ya? Ketahuan kamu ya. Masa lalu yang buruk kamu semua nih ya. Minimal mama pun uang di saku, papa pun uang di saku minimal. Wah. Ya. Saya tidak mau cerita orang lain, saya cerita diri saya bagaimana saya mencuri mangga. Ya. Kalau kami di ND di Flores itu musim-musim mangga itu sangat menyenangkan kami waktu kecil. Kenapa? Karena kami akan keliling semua orang punya rumah dan curi mangga. Jadi pulang sekolah itu kami akan jalan kaki dari sekolah kami. Kenapa? Di sepanjang jalan itu katong suser memang. Siapapun rumah yang mangganya sudah mulai masak. Jadi setiap hari katong pulang pergi. Lihat, korek satu. Lihat kan namanya masih kecil-kecil SMP, SMA. Pagi, yes. Tiap hari. Malam-malam katong duduk di deker hanya coba berhitung ini orang pun jam tidur jam berapa, bangun jam berapa. Bertobat baru tahu iblis pun kerja model begitu. Jadi anak setan dong dulu. Iya. Bagaimana orang mau pencuri? Dia mengamati, dia keliling dulu orang perumah. Dia lihat lupung aktivitas ini biasanya jam berapa keluar, jam berapa sepi, jam berapa tidur, jam berapa bangun. Kaget bangun tuh jam berapa biasanya. Dong ukur Kak. Itu setan. Jadi setan itu punya tugas itu dia disebut pengamat ulung. Kenapa? Dia menunggu waktu yang tepat, makanya sabar sekali dia. Dia tidak pernah kena lapar, tidak ada hujan, jangan, dia santai saja duduk tunggu lu di situ. Dia mengamati lupung kehidupan. Lu waktu lu bersama-sama dengan banyak orang, lu begitu berapi-api. Tapi ketika lu seorang diri, lu ke setan. Maka di situ dia tahu, oh ini orang munafik.
Dia panggil dia pun kawan yang tugas khusus untuk orang munafik itu ada. Jadi iblis itu punya antek-antek, namanya setan-setan ini kakak. Ada tugas untuk mengamati, ada tugas untuk eksekusi, ada. Di dalam tim eksekusinya iblis juga ada tim-tim yang lain. Ini khusus untuk apa? Munafik. Ini khusus untuk fasik. Ini khusus untuk orang berbohong. Ini khusus untuk orang yang suka ini, suka ini. Jadi semua tim itu masing-masing dia bekerja sesuai dengan dia punya topoksinya. Iblis tidak bisa di mana-mana, Kak. Tapi dia punya pasukan itu gila. Maka dia bisa menghancurkan satu manusia itu betul-betul dia hancurkan. Dia membuat manusia itu tidak mau cinta Tuhan itu betul-betul bisa. Makanya dia mengamati, dia mulai mencuri. Dia curi apa yang pertama? Firman yang kau punya, kakak. Iman yang kau punya itu. Bagaimana caranya dia mencuri iman kamu? Dia mulai menyebarkan yang namanya kekhawatiran. Dia mulai melihat, oh lu sudah habis kuliah. Oh lu butuh kerja ini pasti. Maka dia sikat 24 mama, tek. 24 mama tekan lu. Betul suka kuliah lu setengah mati baru lu sudah pergi kerja. Cari kerja sana. Saya bisa kerja, pulang ke kampung, kawin. Lu mulai terintimidasi. Lu mulai stres. Lu mulai menurun lu pun jam doa. Kau tanya kenapa bos? Kenapa adik? Bapak paksa beta untuk kawin kak. Kalau beta sudah dapat kerja. Beta stres. Hah buat apa stres? Wih beta mau gila sekak. Maka iblis mulai lepas tim kekhawatiran. Tek. Oh belum mempan dengan lu bab mama. Mulai lu pun kawan-kawan lolos PNS semuanya lu sendiri yang sonde. Coba lihat gila ke sonde. Yang ketiga sonde mampan. Lu lamar kerja di mana saja. Ditolak. Tuntutan mulai semakin tinggi. Mau datang ibadah uang bemo son ada. Mau minta di mama. Lu berdoa kau Tuhan kasih dari langit. Karena mana kakak? Sudah alam? Dia mulai mencuri pelan-pelan kakak. Kalau lu sonde kuat. Kalau lu tidak melihat itu sebagai satu tantangan. Sesuatu yang membuat imanmu semakin teguh. Lu akan mulai drop kakak. Dia sudah berhasil mencuri. Dia membunuh pelan-pelan. Bukti orang sudah mulai rasa terbunuh. Itu namanya orang mau bunuh. Sama seperti anjing saya kemarin kena potas. Mati. Pelan-pelan, 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 mati kak. Masih bernafas, masih berjalan, masih kakak. Tapi racun itu sudah mulai masuki dia punya tubuh, jantung, paru-paru, akhirnya sesak nafas dan mati kak. Iblis begitu cara kerja, menusuk sampai racun itu memenuhi sampai kau tak bisa bergerak. Apa buktinya? Lu mulai banyak alasan. Lu mulai mengurangi waktu doamu dan penciptamu. Lu sudah ada gairah lah berdoa, sudah ada gairah lah baca Alkitab. Lu lebih memiliki kesukaan, lebih suka nonton, lebih suka hang out dengan orang yang membuat lu tuh nyaman, lebih suka nyanyi bareng dengan orang yang membuat lu tuh begitu penuh dengan cinta. Karena lu merasa bahwa dunia ini hanya milik lu berdua. Iya, kakak. Orang dalam posisi seperti itu tiba-tiba ada satu nyong ganteng kaya baru bilang gini, beta cinta kakak, Adi. Kakak, lu sudah pakai tanya Tuhan lah. Iya kakak, ini adik. Ini kakak, iya adik, ini kakak, iya kakak. Maka semakinlah hilang engkau. Kamu tidak tahu iblis itu serigala kakak. Serigala membunuh itu lebih kejam daripada singa kakak. Pelajari serigala. Ngeri kakak. Baik membunuh. Merangkul tapi membunuh. Itu maut. Teman, hati-hati. Jadi setelah mencuri dia membunuh. Dia rawat engkau tetap ada dalam intimidasi. Lu menyalahkan Tuhan, lu menyalahkan sesama,
lu menyalahkan lu punya pemimpin rohani, lu menyalahkan lu pengkawan satu kersel, lu menyalahkan semua orang, lu menyalahkan lu orang tua, lu menyalahkan, lu akan tetap hidup di dalam hal itu Kak. Akhirnya apa? Binasa. Binasa itu kapan? Waktu lu is dead. Lu waktu mati tanpa ada pemulihan. Lu meninggal tanpa ada sesuatu yang lu selesaikan. Langsung lu mati. Kan orang dendam ini kan membuat lambung itu rusak Kak. Orang dendam itu bikin lambung apa? Iya. Makanya jangan suka dendam-dendam. Pikiran terlalu kanker. Hati dendam, usus buntu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Semua penyakit bukan karena makanan Kak. Semua penyakit itu datangnya dari pikiran. Dan dari hatimu. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau yang datang sini mahasiswa ada stres dan kuliah. Buat apa stres? Toh lu akhirnya juga habis kuliah juga. Lu mau buru-buru habis juga tetap lu harus cari kerja. Toh belum dapat kerja toh. Betul kok Sonde. Jadi ke sebelah kiri kanan santai sah. Kalau hari ini dosen tolak, amin. Dosen suka, suruh dia makan itu segala macam. Buat apa ketong marah dan ketong pendiri, buat apa ketong marah dan dosen, buat apa? Santai sah bro and sis. Semua kita harus nikmati, setuju katakan amin. Sebab hati yang gembira, tetapi semangat yang patah. Nah semangat yang patah itu artinya orang sudah mulai dibunuh pelan-pelan. Maka dia semangat menjadi padam, menjadi patah, menjadi berkurang. Akhirnya habis dia. Saudara yang dikasih oleh Bapak, ini dua hal yang berbeda. Kamu sudah dibebaskan di sini, kamu dimerdekakan di sini, kamu dikuduskan di sini, kamu ditahirkan di sini, kamu dilayakkan di sini. Di sini kamu harus mempertahankan apa yang kamu dapatkan dari salib itu. Setuju katakan amin. Kamu berjumpa yang namanya manipulasi maut, serigala berbulu domba. Kamu temui dia itu pasti. Dalam kehidupanmu, dalam realita hidup kamu, kamu akan temui dia. Dalam sekolahmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu. Kamu akan menemukan itu semua Kak. Makanya kenapa kamu harus memproteksi diri kamu sedemikian rupa. Proteksi hati kamu, proteksi pikiran kamu. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan pemikiran-pemikiran Kristus. Kamu harus melihat dari semua sisi. Terlebih lihat dari sisinya Tuhan. Ada amin? Pulang rumah, baca Kolose 3. Bagaimana saya harus memiliki posisinya Bapak. Pikirannya Bapak. Pelajari itu. Ada amin semua? Kasih tahu sebelah kiri kan. Ayo berjuang sampai dia berkata sudah selesai. Mari kita tundukkan kepala.